Halo, selamat pagi Kak. Bagaimana kabarnya setelah pertemuan kita yang kemarin? Halo pagi Kak. Puji Tuhan aku sehat-sehat. Syukurlah. Sebelum kita mulai konseling pada hari ini, kita flashback dulu pada sesi sebelumnya mengenai Kak Fabiola yang mengalami buruknya komunikasi dengan pacar Kak Fabiola dikarenakan hubungan LDR. Apakah benar? Iya Kak, benar sekali. Bagaimana perkembangan Kak Fabiola? Apakah sudah memberanikan diri untuk membicarakan hal ini mengenai permasalahan yang mengganggu pikiran Kak Fabiola kepada pacar Kak Fabiola? Masih belum Kak, saya masih belum nemu gitu waktu yang benar-benar pas. Mengenai hal tersebut, mengapa Kak Fabiola belum memberanikan diri dan menunda-nunda untuk membicarakan permasalahan dengan pacar Kak Fabiola itu? Dikarenakan Kak Fabiola cemas berlebihan dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum terjadi. Dan Kak Fabiola juga memikirkan tentang respon pacar Kak Fabiola yang takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi Kak Fabiola. Oh iya Kak, benar. Aku jadi tahu kayak kenapa aku tuh terus menunda-nunda membicarakan hal ini sama pacarku gitu. Kayak karena aku takut kalau misalnya pacarku tuh kayak nggak respon dengan baik di saat aku membicarakan hal itu gitu. Benar, keadaan seperti itu memicu Kak Fabiola menjadi overthinking dan akhirnya menimbulkan kecemasan yang buat Kak Fabiola tertekan. Kak Fabiola memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum terjadi. Jadi, menurut Kakak, aku sebaiknya kayak gimana? Kak Fabiola bisa belajar dengan berpikir lebih rasional, lebih tidak mementingkan logika, lebih mementingkan logika dan tidak mementingkan emosi dan perasaan sesaat, sehingga Kak Fabiola lebih bisa berpikir lebih jernih dan tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan tidak terjadi. Hmm, baik Kak, nanti akan saya coba. Baik, mari kita coba dengan role play. Apa yang Kak Fabiola ingin sampaikan ketika saya menjadi sebagai pacar Kak Fabiola? Apa yang Kak Fabiola ingin sampaikan? Oke Bisa Kak, kita langsung mulai. ya, oke aku coba ya Kak. Eh, Ya, jadi gini, aku tuh kepikiran kalau komunikasi kita tuh kayak memburuk, apalagi semenjak aku kuliah di luar kota nih. Aku tuh maunya kayak walaupun kita jauh tuh komunikasi kita gitu apa kayak baik-baik aja, sesibuk apapun kita. Menurut aku komunikasi itu penting, maksudnya setidaknya luangin waktu gitu 5 sampai 10 menit kayak buat kita ngomong, sekedar ngomong aja biar kayak eh, nggak akunya nggak overthinking gitu. oh, baik. Tapi lain kali ketika kamu ada masalah ataupun ada hal-hal yang ganggu pikiran kamu kayak komunikasi atau kamu pengennya apa, kamu lebih baik sampein supaya aku juga tahu salahku di mana. Habis itu kita bisa selesai masalah kita, nggak diem-dieman. Iya, soalnya tuh aku kayak bener-bener sih aku jadi kayak overthinking gitu, mikirin kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya itu belum terjadi tapi kayak ya karena itu kayaknya aku kayak mikirnya enggak gitu. Jadi kayak karena hal itu eh, akhirnya mengganggu aktivitas aku gitu sehari-hari. Kalau kayak gini kan enak, kamu bisa sampaikan apa yang kamu mau, terus nanti pacar Kak Fabiola juga bisa menyampaikan apa alasan pacar Kak Fabiola melakukan hal tersebut. Begitu. Iya Apakah Kak, ada yang masih ingin disampaikan? sudah Kak. Sejauh kita role play tadi, Kak Fabiola sudah mulai terbuka, sudah bisa menyampaikan apa yang mengganggu pikiran Kak Fabiola, apa yang membuat Kak Fabiola overthinking akhir-akhir ini. Gitu. Tapi Kak Fabiola nggak perlu terlalu khawatir. Saya juga sering mengkhawatirkan atau overthinking, tapi saya mencoba untuk menyampaikan apa yang kita mau, menyampaikan apa yang mengganggu pikiran kita, supaya kita tidak terlalu fokus dengan masalahnya, kita bisa mencari kegiatan lain. Terus pasangan kita juga tahu dia salahnya di mana.
dan dia bisa memperbaiki begitu. Oke Kak, nanti akan saya coba. Oke, baik. Apakah ada yang Kak Fabiola ingin sampaikan lagi? Sejauh ini udah enggak sih Kak. Aku udah ngerasa lebih kayak lebih baik, terus lebih bisa terbuka gitu. Oke, baik. Sebelum sesi konseling ini berakhir, izinkan saya menawarkan Kak Fabiola. Apakah Kak Fabiola tidak keberatan jika saya memberikan tugas untuk menuliskan jurnal tentang apa yang Kak Fabiola rasakan, kecemasan, overthinking selama 1 minggu, dan kita akan review pada sesi selanjutnya. Tapi ketika Kak Fabiola tidak berhasil, Kak Fabiola malah berpikir berlebihan, overthinking, Kak Fabiola bisa memberikan hukuman pada diri sendiri dengan memberikan makanan dengan orang atau teman dengan sukarela. Tapi Oke Kak, jika Kak Fabi, tapi jika Kak Fabiola sudah berhasil, Kak Fabiola juga berterima kasih pada diri sendiri. oke Kak. Nanti akan aku coba sih kayak masukan dari Kakak bakalan aku coba. Baik, sesi konseling sudah berakhir, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kak Fabiola sudah berprogres, sudah memilih saya sebagai konselor dari sesi awal hingga hari ini. Jika Kak Fabiola ingin eh, menambah sesi konseling selanjutnya, kita bisa atur jadwal. Begitu. Terima kasih Kak Fabiola. Oke Kak, makasih banyak juga udah selama ini tuh udah mau dengerin keluh kesah aku kan, udah mau jadi konselor aku juga. Makasih ya Kak. Sama-sama Kak Fabiola. Terima kasih. Halo, selamat pagi Kak Arni. Gimana kabarnya setelah pertemuan kedua kita? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Pada sesi konseling sebelumnya, Kak Arni bercerita bahwa Kak Arni sering merasakan perasaan homesick dan belum bisa mengatasi hal itu. Begitu ya, Kak? Iya Kak, saya masih merasa homesick gitu. Baik. Apakah sekarang Kak Arni sudah siap untuk sesi konseling pada hari ini? Siap Kak. Oke. Sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya, apa yang Kak Arni rasakan saat ini? Perasaan saya masih sering sedih, habis itu saya masih kepikiran sama keluarga saya yang hilang. Menurut saya, perasaan itu muncul ketika Kak Arni mungkin belum terbiasa dengan lingkungan yang baru. Iya Kak, benar. Sekarang saya mengerti kenapa saya sering merasakan homesick karena saya belum terbiasa dengan lingkungan tempat tinggal yang baru, apalagi saya termasuk dekat dengan kedua orang tua saya. Benar, keadaan-keadaan tersebut membuat Kak Arni sering merasakan perasaan homesick. Dan kalau misalnya Kak Arni tidak bisa mengatasi hal tersebut, itu bisa berpengaruh pada fisik Kak Arni. Bahkan itu juga bisa mengganggu aktivitas Kak Arni sehari-hari. Jadi menurut Kakak sebaiknya saya gimana ya? Kak Arni bisa mengatasi homesick Kak Arni itu dengan cara menyibukkan diri Kak Arni. Entah itu mengikuti kegiatan di kampus atau kegiatan di luar kampus. Kalau misalnya homesick itu terjadi karena Kak Arni mungkin ngerasa nggak nyaman dengan lingkungan tempat tinggal yang baru, Kak Arni juga bisa mencari kos yang baru gitu, yang sekiranya bisa membuat Kak Arni nyaman. Baik Kak, saya akan coba saran. Oke, apakah Kak Arni keberatan kalau misalnya sekarang kita melakukan role play gitu? Jadi saya jadi ibunya Kak Arni dan Kak Arni yang mengungkapkan apa sih yang Kak Arni rasakan. Bisa kita mulai? Baik Kak, bisa? Silakan. Jadi gini Bu, aku tuh kan jauh nih sekarang sama ibu, aku jadi suka kepikiran, aku tuh suka kepikiran rumah, terus tuh aku sepian juga di sini, tapi lebih sering kepikiran ibu, apalagi ibu jauh kan di sana, gitu. Jadi aku masih khawatir sama cemas, gitu. Ya, nak, kan yang memilih kamu untuk kuliah di luar kota kan kamu sendiri. Jadi kayak kamu harus bertanggung jawab atas semua pilihan yang sudah kamu buat. Apapun konsekuensinya,
ya kamu harus bisa menghadapi itu gitu. Dan kalau soal kami di sini, kamu nggak perlu khawatir, kami di sini sehat-sehat aja. Jadi kamu di sana fokus aja kuliahmu sampai selesai. Nggak usah memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak kamu pikirkan, karena nanti kalau kamu juga nanti sakit di sana, itu juga nanti jadi beban pikiran buat kami yang di sini. Ya, sudah Kak. Baik, apakah ada yang ingin Kak Arni sampaikan lagi? Um, Baik, dari role play yang kita lakukan tadi, Kak Arni sudah terlihat lebih tenang dan terlihat juga kalau Kak Arni udah pelan-pelan menunjukkan perilaku untuk lebih baik gitu ke depannya dan udah kayak bisa untuk bilang gitu ke orang tua apa yang Kak Arni rasakan. Ya Kak, saya merasa udah lebih bisa menyampaikan apa yang saya rasain ke orang tua saya. Kak Arni sebenarnya nggak perlu khawatir karena apa yang Kak Arni rasakan itu masih dalam tahap wajar. Saya juga dulu pernah kayak jauh dari orang tua saya kan. Awal-awalnya memang berat karena mungkin perbedaan lingkungan juga kan. Karena berbeda 360 derajat itu beda banget kan. Tapi kayak saya pelan-pelan mulai membiasakan diri dengan itu karena ya itu juga pilihan saya kan. Orang tua nggak pernah memaksa saya untuk berada jauh dari mereka, tapi itu atas pilihan saya sendiri dan kemauan saya buat bisa mandiri. Jadi sebisa mungkin ya saya harus survive gitu, jangan sampai apalagi kalau jauh kan, jangan sampai kita sakit kan, nanti jaga nambah beban orang tua gitu. Ya Kak, benar banget. Nah, tujuan dan harapan Kak Arni mengikuti konseling ini kan untuk mengatasi perasaan homesick yang Kak Arni rasakan. Nah, kalau Kak Arni berkenan, apakah saya bisa memberikan PR atau sekedar masukan apa yang dapat Kak Arni lakukan setelah sesi konseling ini? Ya Kak, Nah, kalau masukan dari saya, Kak Arni itu dapat membuat apa ya, list kegiatan seminggu Kak Arni. Misalnya gini, kan misalnya Kak Arni nggak ada kuliah pagi nih. Jadi Kak Arni catat dari misalnya dari hari Senin sampai Minggu. Saya Senin tuh Kak Arni biasakan tiap hari gitu ada olahraga lah misalnya. Karena kan menurut yang saya tahui olahraga juga kayak bisa meningkatkan apa ya, kayak mood gitu kan. Jadi kayak buang sedih-sedih kita gitu kan. Jadi bisa biasakan kayak 5 sampai 10 menit Kak Arni berolahraga di pagi hari. Terus kalau misalnya ada waktu luang, nah kalau misalnya Kak Arni bisa memasak, Kak Arni bisa memasak masakan rumah gitu. Biasanya kan kalau kita masak kayak bisa meredakan sedikit kerinduan kita di rumah kan, karena kita bisa masak makan makanan rumah. Terus kami juga bisa bikin kayak list-list gitu, entah Kak Arni mau jalan-jalan sama teman-teman atau melakukan kegiatan apa gitu yang masih dalam tahap positif gitu. Dalam seminggu coba Kak Arni melakukan hal itu. Dan kalau misalnya setelah seminggu kayak, oh akhirnya saya berhasil mengatasi homesick. Karena jangan lupa untuk ngucapin atau apresiasi diri sendiri karena akhirnya aku bisa nih mengatasi homesickku dengan cara-cara yang positif. Seperti itu, Kak. baik Kak, terima kasih. Saya akan coba saran dari Kakak. Oke, apakah masih ada yang ingin Kak Arni tanyakan? Sejauh ini cukup sih Kak dari saya. Sebelum mengakhiri sesi konseling kali ini, saya mau ngucapin banyak terima kasih karena Kak Arni udah bersedia datang di konseling kita dan udah bersedia juga memilih saya sebagai konselor dalam pertemuan 1 sampai ke 3 ini. Kiranya kalau Kak Arni ada yang ingin Kak Arni sampaikan lagi, bisa mengambil sesi konseling berikutnya. Untuk itu, saya mau ngucapin banyak terima kasih buat Kak Arni ya. Sama-sama Kak, terima kasih juga sudah mendengarkan saya dari sesi 1 sampai udah yang ketiga ini. Sebanyak Kak. Ya, sama-sama.